Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dan bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, dinamika geopolitik secara global yang telah terjadi di awal tahun 2026 lalu menyebabkan rantai pasokan energi pada posisi rentan dan kemudian mengakibatkan terjadinya kenaikan harga energi sehingga mau tidak mau menempatkan banyak negara termasuk Indonesia ini harus mampu menyeimbangkan antara ketahanan energi, keterjangkauan harga hingga ketersediaan pasokan energi demi menciptakan stabilisasi harga pada seluruh sektor yang ada di Indonesia hingga pergerakan ekonomi yang masif di negara Indonesia pula. Lantas sejauh ini bagaimanakah kemudian pengamat ekonomi hingga pengamat sosial melihat, meninjau dan menelaah setiap permasalahan yang terjadi terhadap krisis energi yang ada di Indonesia, dan bahkan seperti apakah edukasi maupun sosialisasi yang harusnya dilakukan pemerintah untuk mampu mengelola dan memanfaatkan energi bagi masyarakat dimulai dari skala kecil termasuklah rumah tangga. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini, yakni dampak sosial energi terkendala. Untuk menjawab tema yang cukup menarik pada sore hari ini telah hadir bersama kami 2 orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa kepada yang kami hormati, beliau adalah akademisi maupun pengamat sosial Dr. Zakaria Siregar, MSP. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zakaria. Assalamualaikum, selamat sore seluruh pemirsa TPRI sekalian. Kabar baik? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir bersama kami di studio ini untuk kiranya berbagi informasi terhadap tema yang sangat menarik. Dan tentunya pemirsa yang kedua tidak asing bagi kita semua yang tentunya menjadi idola saya. Beliau adalah pengamat ekonomi Sumatera Utara yang cukup terkenal, adalah Abangda Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Abangda. Waalaikumsalam Bangda. Terima kasih telah hadir bersama kami dan Anda merupakan sosok yang sangat saya idolakan di Sumatera Utara ini yang akan mempertajam informasi kita perihal dampak sosial energi terkendala. Untuk itu pemirsa, saya mulai diskusi menarik ini kepada Dr. Zakaria Siregar, MSP, selaku akademisi maupun pengamat sosial. Pak Zakaria, beberapa waktu belakangan ini kita dihadapkan dengan gejolak geopolitik secara global yang telah terjadi di awal tahun 2026 dan kemudian baru-baru ini juga bahwa Selat Hormuz resmi ditutup oleh Iran begitu, dan tampak krisis energi telah banyak terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. Kita melihat adanya blackout massal dan kemudian ini pemadaman berkelanjutan, adanya BBM yang diinfokan secara terang-terangan naik tengah malam, kemudian juga keterbatasan akses air bersih di Kota Medan ini juga turut terjadi. Anda melihat dan menyikapi peristiwa yang terjadi seperti apa dan bagaimana masyarakat harus menyikapi pula? Ya, terima kasih Bung Azril dan seluruh pemirsa sekalian. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini sebenarnya sebuah tragedi ya. Tragedi ya. Kenapa saya sampaikan sebuah tragedi? Selain ini berimpact kepada seluruh kondisi masyarakat, juga case blackout kemarin itu sudah menelan korban jiwa ya. Jadi makanya saya sampaikan ini sebuah tragedi. Dan problemnya hari ini masyarakat sama sekali tidak diedukasi ya. Tidak disampaikan apa yang harus dilakukan. Bahkan kalau menyinggung pernyataan Bung Azril tadi, kita nggak tahu tengah malam tiba-tiba besoknya pertama udah naik gitu ya. Gitu ya. Harusnya masyarakat ini diajak untuk menyampaikan informasi yang benar ya, yang jujur. Jadi saya melihat yang pertama bahwa problemnya adalah komunikasi pemerintah sangat buruk ya. Artinya sangat buruk. Saya sampaikan tidak ada penjelasan yang detail, yang konkret, yang memuaskan. Salah satu contohnya adalah kasus blackout kemarin. Beberapa hari setelah blackout kita melihat bahwa petugas kepolisian itu menyampaikan kondisi bahwa ada katanya katakanlah peralatan atau kondisi PLN yang rusak akibat alam. Gitu. Infrastruktur PLN terjadi kerusakan pada 12 tower transmisi. Ya, jadi kan sementara di masyarakat kita sekarang nggak bisa ibaratnya dalam tanda kutip nggak bisa kita bohong. Ini media sosialnya luar biasa gitu.
Yang hari ini muncul di masyarakat bukan itu kan. Yang muncul itu kan adalah katanya sabotase dan sebagainya. Itu harus dijawab, tidak bisa dibiarkan. Saya secara iseng-iseng 2 hari yang lalu melihat akun Instagramnya PLN nih. Saya melihat tidak lebih dari 10 postingan yang mengenai kondisi blackout gitu. Dan postingannya juga tidak ada yang menjawab persoalan gitu. Bahwasanya sudah mengirim sekian tenaga, sudah mengirim sekian peralatan. Ya akhirnya apa? Akhirnya jadi bulan-bulanan netizen kan. Kita lihat kolom komentarnya itu ya, tahulah netizen Medan ini unik ya kan. Jadi saya pikir intinya adalah bagaimana pemerintah punya komunikasi yang baik terhadap masyarakat. Kalau hari ini katanya PDAM kemarin itu sempat ada trouble 2 hari. Ya harusnya disampaikan, dikomunikasikan jauh hari. Kalau misalnya PLN ada problem disampaikan, karena ini kan bukan perusahaan abal-abal ya. Saya pikir ini sekelas BUMN. Top 3 terbesar di Indonesia. Top 3 terbesar ya. Harusnya punya SOP dan blackout yang kemarin itu kan bukan yang pertama. Dan itu tidak menjadi alasan tunggal begitu ya? Iya, jadi catatan saya ada sudah 5 kali terjadi ya. Dan yang di Pulau Sumatera itu ini yang kedua. Dan salah satunya saya sepakat yang disampaikan Pak Gubernur untuk meminta kompensasi, dan memang itu menurut saya wajar. Iya, kompensasi. Cuma bagaimana teknisnya, bagaimana cara menghitungnya, tentu kan itu bisa dibicarakan kemudian. Karena kompensasi itu pernah terjadi di tahun 2019. Kebetulan terjadinya di blackout-nya di Jakarta, Jawa dan sebagainya. Makanya yang semalam itu, seandainya itu terjadinya di pusat pemerintah di Jakarta, saya yakin ini menjadi sebuah dianggap bencana nasional. Ya. Cuma karena kejadiannya di Sumatera, ya nggak tahu juga, mungkin nggak dianggap juga gitu kan. Ya. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, dampak sosial energi terkendala tadi, salah satunya dari perusahaan BUMN PLN ini memakan korban, begitu Anda sampaikan tadi, dan kemudian ini adalah salah satu komunikasi buruk yang memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah penyampaian informasi itu dibarengi dengan informasi yang efektif dan juga terbuka yang Anda inginkan selaku akademisi maupun saat ini adalah seorang pengamat begitu, Pak Zakaria. Dan kemudian bisakah Anda menerjemahkan pada saat ini peristiwa demi peristiwa yang tengah kita hadapi berkaitan dengan krisis energi, dimulai dari geopolitik yang belum sampai saat ini tuntas, apa yang kemudian harus dipersiapkan oleh pemerintah dan ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini juga perlu empati begitu kepada pemerintah? Saya ingin menulis seperti ini. Saya lupa negaranya, tapi beberapa waktu yang lalu negara-negara di Eropa itu mendapat alert dari pemerintahnya supaya semua warganya itu mempersiapkan diri minimal 3 hari kalau seandainya terjadi apapun. Karena pemerintahnya sudah prediksi bahwa di hari keempat itu bisa disosialisasikan, dinormalisasikan. Jadi paling tidak sebenarnya hari ini masyarakat butuh itu dari pemerintah. Seandainya ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Gitu. Kalau ditanya ke masyarakatnya, saya pikir ini pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena masyarakat hari ini kan butuhnya cuma ya bisa untuk hidup, bisa untuk makan, bisa untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi logika berpikirnya jangan dibalik gitu. Harusnya ya untuk apa kita punya pemerintah kalau kita mengurusi diri sendiri. Saya pikir itu, Bung Azril. Baik, ini seharusnya memang peranan pemerintah harus lebih krusial untuk mengedepankan informasi yang kolektif dan juga informasi yang valid kepada masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat hanya ingin meminta informasi yang sangat jelas atas setiap peristiwa agar menaruh empatik juga terhadap pemerintah. Begitu ya, Pak Zakaria. Baik, saya kembali kepada Bang Gunawan Benyamin selaku pengamat ekonomi. Bang Gunawan Benyamin, terkait tentang tema kita adalah dampak sosial energi terkendala, secara spesifik dapat saya sampaikan bahwa ketersediaan pasokan energi yang stabil dan terjangkau merupakan pondasi utama bagi pertumbuhan dan stabilisasi pergerakan ekonomi begitu. Namun sayangnya hal ini tidak sejalan dengan realitas yang ada secara global. Kita melihat geopolitik yang masih tetap terjadi, kemudian berdampak terhadap banyak negara, salah satunya Indonesia. Bagaimana kemudian Anda menyikapi hadirnya krisis energi yang membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup di Indonesia, khususnya pada pergerakan ekonomi? Ya, awalnya itu kan kalau kita lihat kan pemerintah kan relatif
memberikan narasi yang cenderung mengatakan bahwasanya kita baik-baik aja nih dengan kondisi energi yang dunia global itu tengah menghadapi masalah-masalah serius terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Kemarin sempat $115 per barel, hari ini tadi sore 81 ke $90 per barelnya, artinya udah turun. Tapi gini nih Bang Azril, yang jadi persoalan kan adalah pada saat pemerintah itu menyatakan bahwasanya membentuk narasi bahwasanya Indonesia itu kuat gitu kan ya. Tapi di waktu yang bersamaan pemerintah itu tengah kedudukan menghadapi fiskalnya. Setuju. Fiskalnya itulah yang kemarin itu kita sempat kritisin gitu kan ya. Kita sempat mengatakan bahwasanya kalau kondisi fiskalnya dipertahankan dengan cara membelanjakan uang ya, dengan banyak alokasi anggaran ke BGN yang sudah tersedot ke sana, secara otomatis kan program-program lain itu kan akan terkendala. Biasa kan begitu. Nah, terbukti tidak terbukti pada akhirnya pemerintah juga nggak kuat juga kan. Buktinya harga BBM non subsidi jenis pertama harus dinaikkan meski tengah malam mengumumkannya. Tengah malam tanpa ada pemberitahuan awal gitu kan ya. Dalam konteks seperti ini saya ngelihatnya sih gini ya, memang saya setuju ya dengan Bapak Pak Saragi tadi bilang bahwasanya gaya komunikasi pemerintah itu masih buruk ya kalau saya bilang gitu kan ya. Tapi memang dari sekian banyak narasi yang dibangun itu juga tidak sedikit yang blunder gitu kan ya. Jadi memang endingnya itu kita tuh kalau begitu terus gaya komunikasinya nanti ke depan justifikasi terkait dengan kebenaran sebuah analisis itu bukan lagi di pemerintah tapi di banyak-banyak pengamat nih jadinya kan. Kita kan tahu ya nih sebelumnya dolar nggak akan melemah kemana-mana, rupiah tetap akan stabil di rentang angka tertentu. Tapi orang lain sudah memproyeksikan dolar akan ke 20.000 gitu kan ya. Realitanya dari angka 15 kemarin sempat 18.000, tapi hari ini sudah 17.695 menguat ya Bang? Menguat dalam gitu kan ya. Jadi memang pada dasarnya narasi yang dibangun pemerintah itu terbantahkan dengan realita yang ada di lapangan. Nah ini jangan sering-sering lah. Kalau saya bilang ini jangan sering-sering terjadi gitu kan ya. Memang benar kalau setiap ada masalah tidak melulu harus direspon ya atau dijawab begitu ya. Karena memang kapasitas untuk menjawab itu juga netizen ini punya banyak kepala yang punya analisis masing-masing. Satu hal aja dia ngomong A tentang suatu, bisa nanti justru jadi blunder buat pemerintahnya sendiri. Nah ini kan memang kan gaya komunikasinya harus hati-hati, tapi bukan berarti diam juga kan ya. Atau mungkin mengingkari apa yang terjadi pada lapangan. Pada saat ini masalah-masalah ekonomi itu sudah meluas Bang Azril. Jadi kita tidak bicara lagi mengenai, tidak hanya bicara mengenai dampak kerugian konsumen karena blackout, dampak kerugian kerugian yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk beli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal, atau orang yang dapat kerugian akibat mereka harus beli air galon yang lebih banyak karena saluran air di Kota Medan itu terbatas, ya kan ya. Nah, orang udah bukan bicara, kita nggak hanya bicara itu loh secara material gitu kan ya. Tapi coba pikirkan deh, dampak dari kenaikan harga Pertamax, solar harga Pertalite-nya menjadi agak sedikit lebih langka. Susah dicari, walaupun tetap ada memang. Terus berapa lama tuh mereka harus ngantri? Ya kan, produktivitasnya berapa banyak yang harus terbuang di situ. Nah ini kan kadang-kadang kan memang hal-hal seperti ini tuh kan pemerintah mungkin saya nggak mau mematik masalah-masalah dari situ, nanti takutnya banyak banget tuntutan dari masyarakat kan begitu kan ya. Terkait tadi mengenai kompensasi, ya saya mikirnya begini loh, kita tuh blackout itu kemarin itu ya kalau di Kota Medan itu dari malam ke menjelang malam kalau nggak salah itu kan ya. Berapa ada yang 24 jam mereka bilang begitu kan ya. Saya ngelihatnya gini nih Bang Azril, kalau misalkan terjadi blackout seperti itu ya, yang perlu diedukasi masyarakat itu adalah mengantisipasi apa yang harus dilakukan pada saat kondisi pemadaman seperti itu. Walaupun memang mengeluarkan isu, yuk kita latihan yuk masyarakat agar supaya berhadapan dengan kemungkinan terjadinya pemadaman yang lebih lama begitu kan. Itu kan bisa juga menimbulkan pertanyaan di masyarakatnya, mau ada apa sebenarnya negara ini ya. Kan begitu kan ya. Jadi macam-macam ya kan ya. Jadi memang media sosial itu ya nggak semuanya harus di counter gitu kan ya. Tetapi saya berharap begini, pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan ekonomi itu lebih mempertimbangkan bagaimana kemungkinan ya. Jadi kita bicara probabilitas nih ke depan nih. Bagaimana kemungkinan kalau seandainya harga minyak mentah itu bertahan di atas $100 per barel, apa saja yang akan mungkin terjadi, dan ada baiknya itu masyarakat udah tahu duluan, diedukasi lah lewat komunikasinya, lewat
media ininya, TV begitu lewat TVRI misalkan begitu kan, yang memberikan pengumuman bahwasanya harga minyak mentah di luar itu udah naik loh. Ada baiknya kita berhemat, ada baiknya kita memikirkan resiko kemungkinan terjadinya kelangkaan harga BBM di tingkat global. Harga mungkin saja bisa naik gitu kan ya. Coba deh untuk mengantisipasi kira-kira nanti seperti apa yang harus dilakukan setiap harinya pada saat terjadi kelangkaan seperti itu. Tidak terjadinya pemborosan di tengah masyarakat, itu harusnya itu yang bisa diterapkan sehingga mereka tidak terkejut kalau seandainya tiba-tiba ada kondisi seperti ini. Dan saya yakin kalau misalkan mereka teredukasi, mereka juga nggak akan banyak meminta kan. Lain halnya kalau misalnya begini, kita kuat, kita itu hebat gitu kan, kita nggak akan mungkin krisis gitu kan. Tapi realitanya justru bertolak belakang sebaliknya. Nah, dan itu yang bisa menghantam. Naik terus begitu ya. APBN yang tertekan masalah defisit fiskal yang berlanjut, rupiahnya melemah, itu kan kayak mengingkari kan. Jadi seolah-olah pemerintah memberikan angin surga, sementara masyarakatnya terus melakukan perlawanan dengan cara kayaknya nggak seperti apa yang kita rasakan. We can see that the reality speaks truly begitu ya. Iya benar. Kenyataan bicara lebih sebenarnya dibandingkan dengan apa yang sebagai pemerintah. Tetapi Bang Azil, terkadang saya juga dalam konteks tertentu ya, saya ngeliat begini. Pemerintah menyatakan kita baik-baik aja. Ada benernya juga. Pertama, satu sisi dia akan menyatakan itu mungkin karena dia bilang begini. Kalau seandainya dia bilang, wah ini harga minyak dunia naik, harga rupiah melemah, pemerintahnya panik, apalagi masyarakatnya, kan begitu, ya kan ya, oke lah, secara psikologis itu bagus gitu kan ya. Tetapi kalau seandainya masyarakat sudah teredukasi, media sosial begitu gencarnya, media mainstream juga udah banyak memberitakan hal-hal yang bertolak belakang dengan narasi yang dibangun pemerintah, wah ini udah gawat nih sebenarnya. Sebenarnya nanti kita berbenturan nih. Katanya kemarin bagus, BBK aja, fiskal aman, buktinya harga Pertamax naik, gitu kan, dibalikin. Baik, Anda tadi menyinggung terkait tentang salah satunya adalah masalah ekonomi ini sudah meluas, di mana terbukti Pertamax yang tengah malam tiba-tiba naik diumumkan pemerintah tanpa adanya sosialisasi, dan ini menyebabkan blunder komunikasi yang terjadi di antara pemerintah dan juga masyarakat. Namun bagaimana tanggapan Anda bahwa ini juga ada yang dikeluarkan statement dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya menyatakan bahwa dampaknya seharusnya minim karena Pertamax nggak dipakai oleh angkutan barang begitu. Nggak gitu juga ya. Gini ya. Kadang-kadang kita perlu mencerna ya baik-baik ya apa yang disampaikan pemerintah itu ya. Salah satu sisi itu bagus buat meredam ya kegelisahan masyarakat boleh. Tapi di sisi lain ya, kalau dia bilang bahwa dampaknya tidak signifikan, ya orang lain bisa menghitung inflasinya berapa. Kalau saya menghitung kenaikan Pertamax kemarin 3.950 per liter bisa menyumbang inflasi 0,31%. Artinya kan terdampak juga. Jangan salah juga Pak Purbaya. Pak Purbaya mungkin nggak, saya yakin dia tahu gitu ya, tapi dia mungkin nggak mau mensuarakan bagaimana dampak dari peralihan Pertamax ke Pertalite-nya. Nah itu juga nggak dipikirkan. Sementara kita yang di lapangan akan melihat kondisi realitas sebenarnya, dan buktinya banyak yang bermigrasi kan, kendaraan sepeda motor roda 2 pada umumnya. Ini kan juga nantinya akan membebani APBN. Nah baru pada saat terjadi migrasi dari Pertamax ke Pertalite, baru Pak Purbaya merespon lagi. Nah kalau seandainya Pertalite-nya diburu, nanti fiskal juga bisa jebol lagi dong, gitu dia. Tapi kesannya kayaknya terlambat. Saya pikir bukan berarti pemerintah nggak tahu, bukan berarti pemerintah tidak ada orang pintar. Nggak mungkin. Kalau saya secara kasat mata melihat orang-orangnya itu banyak orang pintar di situ, tetapi gaya komunikasinya memang yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga mereka menetapkan pilihan, baiknya kita gaya komunikasi seperti ini aja gitu kan ya. Kita tidak harus melulu mengikuti apa yang benar, apa yang menjadi tren pembicaraan masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kita punya kemampuan untuk melawan. Apakah Anda melihat selaku ekonomi akhirnya Pak Purbaya dengan adanya dampak krisis ini tunduk dengan komunikasi yang diarahkan, bukan komunikasi yang lahir dari dia? Saya melihat beliau itu belakangan ini lebih cenderung sebagai orang pemerintahan, bukan sebagai analisis yang di lapangan seperti kita di lapangan gitu kan. Walaupun saya tahu ya, Pak Purbaya itu pernah kerja di Anareksa dan saya juga pernah bekerja di situ. Saya tahu tuh seperti apa gaya analisisnya dia. Dan belakangan ini memang dia berbeda banget dengan versi yang sebelumnya. Tapi nggak apa, it's okay. Baik, nanti kita juga akan bahas terkait tentang pemetaan terhadap ketahanan energi di Indonesia akibat geopolitik dan kemudian ini ketersediaan pasokan hingga keterjangkauan harga yang seharusnya ini seimbang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun nyatanya masyarakat dikejutkan dengan problematika di luar dari halnya BBM gitu. Dan kemudian ini dilihat lagi bahwa ketersediaan akses listrik juga saat ini tiba-tiba blackout dan kemudian pemadaman yang berkelanjutan ini mengakibatkan cenderungnya masyarakat menilai negatif terhadap pemerintah kita. Kami akan antarkan sejumlah informasi menariknya, tetap bersama kami.
kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas dengan tema dampak sosial energi terkendala, di mana hal ini adalah refleksi dari beberapa hari belakangan ini, di mana kita dikejutkan dengan adanya informasi dari Pertamina yang telah melakukan penyesuaian dari harga sebelumnya Pertamax, yakni dari harga 12.300 menjadi harga 16.250 per liternya. Dan yang salah satu pertanyaan besarnya, mengapa komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat ini tidak begitu jelas, karena tengah malam masyarakat harus mendapatkan informasinya secara mandiri dan kemudian diterjemahkan selanjutnya kepada pihak-pihak terkait. Tentu dengan hadirnya dampak sosial ini membawa sejumlah gejolak dan juga prasangka terhadap kehadiran pemerintah. Saya kembali kepada Bapak Dr. Zakaria Siregar, MSc. Anda melihat sejumlah kebijakan, program kerja, hingga juga katakanlah kehadiran pemerintah saat ini harusnya berpihak terhadap nasib masyarakat kita. Dan pertanyaan saya, bagaimana kemudian masyarakat menilai setiap kinerja dari pemerintahan kita yang seharusnya bagus menjadi tidak bagus lantaran dipengaruhi oleh komunikasi yang buruk begitu? Pertama kan kalau kita mau bilang, tentu siapapun orangnya secara pribadi tentu tidak ingin sesuatu yang buruk. Ya. Kita harus, ya di satu sisi kita harus berpositif thinking sama pemerintah. Tapi problemnya adalah apapun yang dilakukan kalau tidak disampaikan dengan baik, hasilnya malah sebaliknya. Ya. Itu problemnya. Saya yakin bahwa kenaikan Pertamax ini bukan hal yang tiba-tiba. Tentu sudah ada kajian. Banyak orang pintar di Republik ini. Cuma problemnya adalah kenapa itu tidak dikomunikasikan. Dan yang muncul di masyarakat hari ini kan, ya itu pertama kan yang pakai kan bukan angkutan, bukan masyarakat kecil dan sebagainya. Akhirnya kan beralih sekarang ini. Orang yang dulu mobilnya pakai Pertamax, ya jatuhnya ke Pertalite juga gitu kan. Dan ya kita lah yang merasakan bahwa sudahlah solar pun susah, ya kan. Kita yang pakai Pertalite sekarang mau masuk pun nggak bisa karena solar udah ngantri ke belakang. Jadi sebenarnya yang perlu disampaikan pemerintah adalah harus bisa meraih simpati masyarakat bahwasanya ini memang sesuatu hal yang harus dilakukan. Caranya apa? Semuanya harus by data. By data. Bukan dengan membangun narasi seolah-olah kita ingin Indonesia emas dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana pemerintah menyampaikan data ini loh, kenapa harus naik ini datanya. Dan saya yakin dan percaya, kalaupun ya mungkin ada sebagian orang bilang, loh apapun yang dibilang pemerintah tentu ada juga yang benci dan itu problem berbeda saya pikir. Ketika data sudah disampaikan, saya yakin masyarakat dan juga mungkin akademisi, perguruan tinggi dan sebagainya, itu akan melihat secara lebih objektif ketimbang tiba-tiba kita bangun tiba-tiba Pertamax udah naik gitu. Dan bahkan masyarakat bisa menimbulkan rasa empati terhadap pemerintah begitu. Iya, karena kan gini, kalau kita kaji ke periode sebelumnya, kenaikan BBM ini kan bukan hanya di masa Pak Prabowo. Benar. Masa Pak SBY, masa Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi bagaimana komunikasi pemerintah saat itu menurut saya masih lebih baik untuk menyampaikan bahwasanya kita kondisinya hari ini seperti ini, kita membebani utang seperti ini dan kita harus melakukan ini. Ini adalah pilihan terakhir. Nah itu kan persoalan nanti pada akhirnya masyarakat berterima atau tidak, tapi data itu sudah disampaikan. Sama hari ini misalnya persoalan blackout. Saya balik ke blackout lagi. Tidak ada sekarang informasi yang jelas itu kenapa itu infrastruktur itu bisa kabel terpotong-potong yang disampaikan pada saat itu. Kan enggak, harusnya kan kita kan harus menyampaikan gitu kan, bahwasanya ini progresnya, ini nggak ada sampai sekarang. Ya akhirnya ya kita diam seperti ini aja. Dan keluar definisi-definisi yang berbeda dari masyarakat begitu ya Pak Zakaria. Dan nggak bisa disalahkan masyarakat yang katanya sabotase, yang katanya ini dan sebagainya. Ya karena itu tidak katanya tidak dikonter dengan data, sekali lagi dengan data ya, bukan dengan membangun narasi seolah-olah pemerintah sudah melakukan yang terbaik, tapi semuanya hanya sifatnya narasi. Saya pikir itu tidak tepat. Baik, tadi saya sudah mengklasterkan begitu dampak terjadinya energi yang terkendala di tengah-tengah masyarakat yang baru-baru saja ini kita hadapi oleh informasi yang beredar dikeluarkan oleh pemerintah layaknya Pertamax yang naik dan kemudian ini juga adanya gangguan terhadap kelistrikan di Sumbagut khususnya di wilayah Sumatera Utara ini tentunya menimbulkan sejumlah dampak sosial begitu Pak Zakaria. Anda melihat dampak sosial apa saja yang kiranya dominan dirasakan oleh masyarakat ketika adanya blackout dan kemudian kenaikan harga BBM saat ini? Saya malah melihat ini tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Yang terjadi hari ini ada distrust gitu.
Itu yang sangat berbahaya menurut saya. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kenapa? Karena hari ini belakangan masyarakat diminta untuk mempersiapkan seandainya kondisinya tidak ada listrik selama sekian hari, tidak ada air selama sekian hari. Ini menurut saya sangat berbahaya. Ya. Yang benar adalah pemerintah harus punya langkah-langkah yang konkret mengedukasi. Sama seperti misalnya kita di sekolah dasar dan di SMP, ada itu latihan mitigasi bencana. Seandainya terjadi bencana, apa yang harus dilakukan dulu? Baik. Ini juga harus dilakukan seperti itu. Seandainya seperti ini, apa yang harus dilakukan masyarakat? Dan itu harus jelas. Jangan masyarakat maksud saya disuruh berpikir sendiri, bertindak sendiri, mengambil keputusan sendiri. Saya pikir ini nanti bisa berbahaya buat pemerintah. Akhirnya apa? Ya yang terjadi adalah ketidakpercayaan, dan kalau itu yang terjadi maka saya pikir ini dampaknya bisa lebih besar terhadap pemerintah. Oke, seharusnya pemerintah kembali memikirkan bagaimana mencarikan solusi melalui komunikasi dan juga retorika-retorika yang menyentuh agar masyarakat ini juga timbul kesadaran dan juga empatiknya untuk saling bergandeng tangan kepada pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di negara tercinta Indonesia ini. Begitu ya, Pak Zakaria? Betul. Baik, saya kepada Bang Gunawan Benjamin. Bang Gunawan Benjamin, bahwa kita menyatakan secara seksama krisis energi ini sudah menjadi permasalahan yang tidak ada selesainya sampai saat ini begitu. Dengan krisis energi ini maka kemudian menuju pula krisis ekonomi yang terjadi. Sudah banyak masyarakat ini memetakan keadaan mereka dan kemudian ini tersentuh setiap nasib dan juga keadaan masyarakat khususnya dalam ekonomi bawah. Apa yang kemudian Anda ingin sampaikan dan juga melihat bahwa dengan hadirnya pemerintah melalui kebijakan, program-program hingga juga regulasi bahkan juga komunikasi ini bisa tidak mempengaruhi hadirnya kembali ekonomi-ekonomi yang baik mungkin di tingkat IHSG begitu. Iya, jadi gini Bang Azril, salah satu yang paling mencolok ya kalau misalkan di pasar keuangan itu adalah statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, khususnya pernyataan-pernyataannya ya, gitu ya. Ya, statementnya gitu ya, seperti yang kita sampaikan itu kalau sebelumnya itu kan ada Pak Prabowo tuh rutin kerap menyampaikan pidatonya. Satu sisi memang kita melihatnya itu baik ya, dalam sisi kalau misalkan pemerintah itu langsung hadir pada saat berhadapan dengan situasi ekonomi tertentu. Tapi yang menjadi persoalan itu begini, terkadang gitu kan ya, pernyataan yang disampaikan itu tidak merujuk pada suatu kondisi yang real di lapangan, tetapi justru melontarkan semacam pernyataan yang menurut pasar itu justru cenderung berpeluang menjadi blunder bagi pemerintah. Contoh nih ya, belakangan ini kalau kita lihat ya kan, sejak pergantian kepala BGN ke Bu Nanik gitu kan ya, itu kan sebenarnya beliau mampu menenangkan pasar loh. Beliau menyatakan begini, kita akan mengevaluasi dapur SPBG atau dapur MBG ya kan, kita akan menghentikan sementara penambahan jumlah dapur SPBG-nya. Pasar akan melihat, wah ini penghematan fiskal. Ini adalah penghematan yang diidam-idamkan sama masyarakat, sama pelaku pasar. Kalau seandainya misalkan dapur SPBG itu terus tumbuh, berarti kan anggaran yang digunakan itu semakin besar. Baik. Pada saat anggaran semakin besar, orang akan melihat berarti defisitnya akan melebar terus nih yang akan datang. Ini bisa membuat pemicu menjadi pelemahan pada mata uang rupiah maupun pada indeks harga saham gabungan. Nah itu seperti itu. Selanjutnya juga gitu kan ya, kita juga sering mendengar gitu kan narasi pemerintah yang menyatakan bahwasanya harga BBM non subsidi, harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Pasar tuh nggak semudah itu bisa diyakinkan. Baik. Kenapa? Karena dia akan ngeliatnya begini. Bayangin kondisi perang di Iran sama Amerika Serikat gitu kan ya, terus harga minyak mentah dalam posisi 100 sampai 115 dolar per barel. Di saat itu aja mereka udah berpikir bahwasanya dengan tanpa menyesuaikan BBM bersubsidi, bagaimana mungkin fiskalnya akan bertahan? Bagaimana mungkin mata uangnya akan nggak melemah? Dari situ sebenarnya benar apa yang disampaikan pemerintah sampai sejauh ini benar, belum menaikkan harga BBM bersubsidi. Yes, gitu kan ya. Masyarakat senang. Iya, benar. Mungkin pemerintah pinginnya masyarakat tidak mau berpikir berspekulasi terkait dengan kemungkinan kenaikan harga ke depan. Oke. Itu bagus, tapi cara penyampaian yang vulgar seperti itu justru mengakibatkan pasar bereaksi negatif. Jadi pada dasarnya
kalau kita ingin melihat wajah ekonomi kita, maka lihatlah ISG sama rupiahnya dulu nih, ya kan? Kalau itu nyata tekan terus nih, dua indikator ini mengalami penurunan secara terus-menerus yang diakibatkan oleh narasi-narasi yang buruk. Kalau menurut saya sih bukan buruk ya, tapi kurang terukur aja gitu kan ya. Kurang terukur ini gitu kan ya. Jadi kalau misalkan seperti itu ya secara otomatis nanti yang ada pasar akan menghukum, memberikan hukuman dengan apa? Melakukan tekanan jual pada banyak instrumen keuangan yang ada di pasar keuangan. Oke, itu baru satu. Dampaknya gimana? Pada saat rupiah melemah, begitu kan ya, pada saat rupiah melemah, endingnya apa? Endingnya kan direspon juga sama presiden bahwasanya orang di desa itu tidak akan pengaruh dengan pelemahan mata uang rupiah, begitu kan tidak pakai ya. dolar. Pelemahan mata uang US dollar, gitu kan. Penguatan mata uang US dollar. Mungkin presiden ingin menyampaikan, kalau saya nggak yakin, kalau presiden nggak tahu, saya yakin presiden itu paham benar nih dengan kondisi yang kayak begitu-gituan, dengan pelemahan rupiah dampaknya kemana, saya yakin presiden itu memahami. Tetapi, mungkin presiden ingin menunjukkan bahwasanya, ya udahlah, yang di kampung santai aja, nggak perlu terbawa dengan banyak cerita-cerita di medsos yang belum tentu kebenarannya, gitu kan, itu kan juga bukan media mainstream, gitu kan ya. Itu kan cuma pendapat-pendapat liar orang misalkan begitu. Artinya ya udahlah, pokoknya orang desa lakukan rutinitas seperti hari biasa, bekerja seperti biasanya, nggak usah mikirin dolar lah. Mungkin begitu itu yang mau disampaikan. Ya kalau memang itu yang mau disampaikan, sampaikan aja seperti itu gitu kan. Dan jangan mengatakan bahwasanya ini dolar tidak berpengaruh. Karena realitanya nih saya yang menghitung sendiri kan ya. Realitanya saya melihat produsen tempe itu mengalami kenaikan beban operasional sampai dengan Rp500.000 per hari untuk yang 400 kilo kedelai yang biasa dia olah. Bayangkan kali satu bulan 15 jutaan. Itu aja dia belum berani menaikkan harga tempe. Berarti dia akan berarti menahan ini keuntungan yang harus dia dapatkan dengan membawa beban kerugian, potensi kerugian yang ada di situ. Jadi ini yang nantinya akan dikonter balik sama masyarakat. Masyarakat itu ya kalau saya bilang ya, masyarakat itu tidak melakukan analisis terkait dengan statement-statement yang dikeluarkan pemerintah. Apa yang dikeluarkan, itu yang dikonsumsi. Narasi yang dikeluarkan, itu yang dijadikan bahan untuk mereka konsumsi sehari-hari. Ini kan berbahaya sebenarnya Bang Azril. Artinya Bang Gunawan bahwa narasi ataupun komunikasi oleh pejabat pemerintah, katakanlah ini adalah pidato kepresiden ini sangat berpengaruh terhadap IHSG dan juga rupiah sejauh ini. Dan kalau kita melihat bahwa meskipun saat ini kita dihadapkan dengan krisis energi, tapi nyatanya bahwa rupiah kita sudah menguat di angka 17 sekian. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, karena belakangan ini kita tidak melihat narasi-narasi yang kontraproduktif dengan kondisi yang realita di lapangan. Bu Nani ngomongnya akan mengevaluasi BGN gitu kan ya. Terus kita melihat tidak ada pidato-pidato yang justru bertolak belakang dengan kondisi realita di lapangan gitu kan ya. Ada juga yang saya perhatikan gitu kan ya. Kemudian Pak Bahlil mengatakan bahwa tidak adanya kenaikan harga Pertalite. Betul, juga sangat berpengaruh. Nah, tidak ada kenaikan harga Pertalite. Sampai tahun. Ya, walaupun memang sampainya itu harusnya nggak perlu lah ya gitu kan ya, sampai kapan ya. Tapi yang pasti seharusnya komunikasi itu menjelaskan kita tidak akan menaikkan harga Pertalite. Titik, gitu aja. Jangan mengatakan batas waktu tertentu. Ini orang bisa berpikir loh. Pasar ini bukan pasar. Orang yang di pasar keuangan itu bukan masyarakat biasa. Orang pasar keuangan itu punya data-data ekonomi, punya hitung-hitungan tersendiri. Punya proyeksi. Proyeksinya itu terkadang bisa membuat ekonomi itu bergerak ke arah proyeksinya dibandingkan fundamentalnya Bang Azril. Itu yang perlu diwaspadain. Jangan sampai begini. Yang dikatakan Pak Bahlil itu benar loh. Jangan sampai pada saat ekonomi itu seharusnya berjalan bagus nih, tapi karena persepsinya itu buruk, ya kan ya, gara-gara komunikasi pemerintah, ini endingnya malah ke sana larinya. Itu kan, termasuk salah satu pergerakan mata uang rupiah itu juga dipengaruhi oleh persepsi yang bisa memunculkan proyeksi sehingga proyeksi itu bisa menggiring rupiah ke arah tertentu. Nah itu bisa berbahaya sebenarnya. Baik, ini sangat luar biasa kalau kita berbicara perihal dampak krisis ini bila mana tidak dilakukan solusi yang baik dari pemerintah kita kepada masyarakat. Nah, secara sederhana ketahanan energi ini adalah berkaitan ataupun mengaca terhadap keterjangkauan harga dan juga ketersediaan pasokan energi untuk kiranya ini bisa menghidupkan roda pergerakan ekonomi di suatu negara, termasuklah di dalamnya negara Indonesia, kemudian ini sampai kepada daerah-daerah. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian Indonesia ini akan menuju krisis energi? Tetapi saat lagi kita dengarkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Tapi kayaknya nggak krisis lah kita. Enggak, belum. Jangan sampai lah. Sampai ya.
Dampak sosial energi terkendala menjadi topik yang sangat hangat kami angkat pada sore hari ini. Di Kupas Tuntas masih hadir dua orang narasumber, ada Dr. Zakaria Siregar dan juga pengamat ekonomi kita ada Bang Gunawan Benyamin. Saya mulai kepada Pak Dr. Zakaria Siregar MSP. Kita sudah banyak membincangkan terkait tentang dampak-dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat akan hadirnya krisis energi, begitu di mana ini menuju kekhawatiran yang sangat luas dan juga bahkan tadi pengamat ekonomi bahwa ini sudah berbicara pergerakan ekonomi yang dampaknya sudah sangat luas dirasakan oleh masyarakat, adanya nanti mungkin inflasi dan kemudian ini keterbatasan logistik dan juga distribusi begitu. Nah, Anda selaku akademisi maupun pengamat sosial ini melihat sikap dan juga pernyataan-pernyataan dari pemerintah kita ini, apakah ini tanda alarm keras memang bahwa Indonesia menuju krisis begitu? Saya pikir tidak, dan saya pikir kita semua berdoa supaya kita tidak kepada proses kritis itu ya. Tapi krisis yang hari ini sebenarnya ini lebih kepada sebenarnya menurut saya masyarakat memang tidak siap gitu kan, dan ya katakanlah persoalan ekonomi ya kita boleh lihatlah daya beli masyarakat gitu, dan ya mungkin kalau bicara ekonomi kan bicara angka ya. Saya pikir masyarakat menurun daya belinya gitu. Dan itu kan indikator yang nggak bisa dibantah ya. Ya mungkin bagi ibu-ibu yang kepajak mungkin ya bisa melihat kan bagaimana menurunnya daya beli orang sekarang, dan statement-statement pemerintah ini terkadang kan ya mungkin menurut saya agak apa ya, menyederhanakan persoalan ya. Misalnya ya saya sepakat dengan Bung Benjamin tadi bahwa ya mungkin ini maksud Pak Prabowo itu ya orang desa nggak usah apalah, penting apa aja, mungkin kalau dosen nggak usah aneh-aneh, penting ngajar aja gitu kan. Ya mungkin itu yang mau disampaikan, tapi begini loh, pemilihan diksi yang salah pada akhirnya memberikan peluang orang untuk berkomentar, termasuk ya petani nggak pakai dolar ya, nggak pakai dolar, cuma nanti kan beli alat pertaniannya, mengolahnya dan sebagainya kan pakai barang-barang yang mungkin membutuhkan dolar juga. Saya pikir yang harus dilakukan hari ini sebenarnya bagi pemerintah, tentu pemerintah harus punya apa ya, punya satu kesatuan satu kesatuan informasi. Itu makanya di pemerintah itu kan ada juru bicara ya. Ada kantor kepresidenan, di Pemprov itu ada juru bicara juga. Yang memang harus satu pintu menyampaikan itu. Yang kedua menurut saya yang perlu disampaikan itu adalah data, bukan narasi ya, bukan pengkondisian sebuah sesuatu atau suasana, tapi data. Dan tentu yang paling penting adalah bagi masyarakat. Masyarakat hari ini sebenarnya cuma bicara persoalan bagaimana ekonominya, bagaimana perut bisa kenyang, kemudian bagaimana bisa sekolah, bagaimana ya kalau sakit dia bisa berobat. Jadi saya pikir tiga kebutuhan masyarakat itu saja yang sebenarnya harus dipastikan tidak terkendala. Jangan sampai masyarakat, ya mungkin kita sering baca di media sosial ya, bahwa misalnya untuk berobat saja tidak mampu, untuk makan tidak bisa, mungkin tidak bisa sekolah dan sebagainya. Itu yang menurut saya harus menjadi fokus pemerintah hari ini. Dan saya termasuk orang yang meyakini bahwa kita nggak akan sampai kepada krisis itu. Tapi kalau ini tidak dibiarkan, yang terjadi malah menurut saya adalah krisis kepercayaan dan krisis politik. Saya pikir itu. Yang perlu diperbaiki adalah komunikasi dan juga gaya dari pemerintah ketika menyampaikan informasi ini harus satu pintu begitu, agar tidak sampai blunder kepada masyarakatnya. Saya masih kepada Anda Pak Dr. Zakaria, dan kemudian untuk mengatasi hal-hal seperti krisis energi ini, kita bisa katakan kepada pemerintah, khususnya ini kepada masyarakatnya, untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan energi melalui skala kecil, yakni dari rumah tangga begitu, sehingga kita tidak hanya serta-merta menyalahkan pemerintah dengan kondisi geopolitik yang saat ini telah terbangun dan tercipta yang kian terus semakin memanas setelah Selat Hormuz ditutup. Pemanfaatan dan pengelolaan energi yang dilakukan masyarakat ini bisakah kemudian ini mengurangi dampak-dampak negatif sosial yang hadir di tengah-tengah kejadian saat ini? Saya pikir inilah sebenarnya yang menjadi tugas ya, tanggung jawab. Misalnya katakanlah kita bicara apa? Kita bicara soal air. Ya harusnya PDAM Tirtanadi bisa memberikan edukasi. Bagaimana pemanfaatan air yang benar, ya kan? Yang efektif dan efisien di rumah. Bicara soal listrik, harusnya PLN bisa mengedukasi masyarakat supaya tidak boros. Kalau versinya Pak Bahlil kemarin
kalau udah masak dimatikan. Saya pikir seorang se-Indonesia ini kalau udah masak itu pasti dimatikan ya kan. Nggak mungkin dihidupkan terus gitu. Baik. Tapi menurut saya itu yang harus diedukasi dan itu tanggung jawab pemerintah loh. Bukan tanggung jawab masyarakat. Pemerintah yang harus bisa mengedukasi bagaimana memanfaatkan itu dan Pengelolaannya juga pengelolaannya. Jadi Baik. begini, saya kebetulan pada saat blackout itu posisi saya sedang di Sipiongo. Baik. Saya kebetulan ada kegiatan di sana. Dan di Sipiongon itu ada jam-jam tertentu yang hidup listrik. Jadi menurut saya tidak ada yang aneh di situ. Baik. Semua berjalan aja. Baik. Tapi itu sudah Baik, Pak diedukasi oleh Zakaria. pemerintah. Saya pikir Baik, itu. terima kasih. Saya kembali kepada Bang Gunawan Benjamin karena kita terbatas oleh waktu ini. Waktu sedikit lagi ada begitu. Krisis terhadap energi ini tentunya memicu inflasi tinggi, lonjakan terhadap biaya tinggi logistik dan juga transportasi hingga tekanan berat terhadap APBN. Bagaimana kemudian Anda bisa meringkaskan akan hal ini, kemudian tidak lagi panik terhadap masyarakat dan kita yakinkan pemerintah bisa mengeluarkan sejumlah solusi terhadap hal-hal yang telah terjadi. Oke, pada saat ini penguatan mata uang rupiah itu lebih dipengaruhi oleh faktor di mana Bank Indonesia telah menekan harga obligasi sehingga yieldnya untuk yang SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia itu sempat di atas 7%. Ini membuat rupiah menguat. Walaupun di sisi lain kita melihat ada narasi-narasi dari pemerintah yang minim belakangan ini setelah kenaikan harga Pertamax. Itu juga sangat membantu sebenarnya. Tidak ada gejolak-gejolak baru di pasar selain kita mengacu kepada data-data perekonomian. Oke, ke depan saya tidak melihat adanya potensi krisis belum ya. Belum lah ya, belum. Saya pikir ini belum, bukan berarti tidak mungkin ya Bang Azril, tapi ini belum. Pertama, kita diuntungkan dengan tensi geopolitik yang mereda di antara Iran sama AS. Mereka mau bersepakat, nanti kalau udah tanda tangan, syarat rumus akan dibuka. Baik, amin. Kalau udah dibuka, nanti ya mungkin harga minyak akan turun. Ini akan membuat pemerintah lebih luasa dalam mengelola fiskalnya. Tetapi jangan salah, yang jadi masalah adalah BI rate udah naik di angka 5,5%, terus SRBI udah di angka 7,5%. Pemerintah ini lagi menggenjot biar supaya bagaimana dana asing itu masuk ke pasar keuangan domestik. Sementara di sisi lain itu kita tahu beban sektoral itu makin mengalami peningkatan. Artinya di saat satu sisi rupiah menguat tapi harganya mahal nih Bang Azril. Baik. Mahalnya di mana? Mahalnya adalah bunga kredit makin mahal. Makin tinggi dia. Baik. Ini tantangan ke depan sehingga lagi-lagi apa? Fiskal tetap menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Baik. Kalau misalkan rupiah terus melemah, saya pikir nanti pemerintah untuk menghindari krisis ya saya nggak berharap ya. Kopdes atau dapur MBG ini dihentikan total gitu ya, karena memang pada dasarnya yang udah berjalan ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan, sudah mendorong manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga ada baiknya memang dievaluasi lagi, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya sentimen eksternal negatif ini dan internalnya juga masih memburuk, ini bisa aja membuat mereka tuh harus trade off di antara kebijakan itu tadi. Baik, dan kita yakini bahwa ketahanan energi melalui keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan energi terus dijaga pemerintah. Iya, harusnya begitu. Ini menghadirkan pergerakan ekonomi yang masih dalam kondisi stabil dan tidak perlu dikhawatirkan karena kita yakini pemerintah bisa mencarikan solusinya. Pak Zakaria dan juga Bang Gunawan Benjamin, begitulah yang dapat kita sampaikan pada tema hari ini, yakni dampak sosial energi terkendala. Semoga ini menjadi ruang ekspresi terbuka bagi kita untuk bisa menyuarakan apa yang ingin disuarakan oleh masyarakat melalui media TVRI ini. Terima kasih atas informasi dan juga ketersediaan Anda berdua kepada kami melalui Kupas Tuntas Dampak Sosial Energi Terkendala. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Silakan.